dikalahkan Yakub, kedua dinasehati Abraham, ketiga dibunuh Hansip Romawi, keempat dikutuk Paulus, kelima dihinakan teman-teman Kristen. Coba kalau mau bantah silakan. Pertama, dikalahkan Yakub berantem, kedua dinasehati sama Abraham, ketiga dinistakan Paulus dalam Galatia 3:13, keempat dibunuh manusia, dibunuh ciptaannya. Ini Tuhan atau siapa sih ini gitu? Silakan. Banyak sih. Ke-8 butuh tumpangan, hidup di rumah manusia. Ke-6 butuh diajarkan karena punya guru. Kemudian butuh, ya banyak sekali kebutuhannya Tuhan ya. Saya lihat gitu. Lu mana abang tadi lagi dia? Ya, butuh kursi roda juga dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 7 ya. Tapi itu ketika dia sudah lanjut usia Pak D. Daniel 7:9. Daniel 7:9, dia itu waktu itu masih udah lansia. Tapi kalau masih kecil dia butuh digendong mamahnya. Jadi memang ya kalau saya sih ya gimana? Memang teman-teman Kristen ini suka dengan Tuhan yang seperti ini, mau diapakan lagi? Gini ya. Ini kenapa ya suka nipu-nipu dan fitnah-fitnah orang yang sudah nggak ada di muka bumi. Memfitnah Abraham, memfitnah Nabi Musa, memaksakan. Tadi ada 2 topik. Menyembah Yesus. Dirubah menyembah Firman. Diminta datanya, mana datanya? Nabi Musa menyembah Yesus. Itu kan topiknya sederhana begitu. Nah silakan Ardi, kalau lo mau bicara pakai data. Mana datanya Nabi Musa menyembah Yesus? Itu aja, sederhana kok ini. Janganlah fitnah Nabi. Itu aja. Ardi silakan kalau mau berpendapat. Mana datanya Nabi Musa menyembah Yesus? Silakan. Yesus berapa kali itu? Ardi mana nih? Ardi buka mic. Jangan-jangan Ardi udah ngomong. Ayo, jangan dipaksakan. Ayo silakan. Oke. Ya. Oke. Kita lihat di Alkitab kan kita tertera di situ bahwa memang Musa menyembah Yesus gitu kan. Kita lihat di Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Memang kata kita di situ belum dijelaskan Musa siapa saja itu. Yang pastinya bukan satu pribadi, lebih dari satu pribadi. Oke. Jadi lu yakin? Jadi lu yakin Nabi Musa menyembah anaknya Maria? Iya. Datanya mana? Ya itu tadi. Kejadian 1 ayat 26. Baik. Waktu itu Yesus sudah jadi, udah datang. Dia Allah, kan belum inkarnasi dia sebagai manusia. Kemudian inkarnasi dia. Yang disembah Nabi Musa calon anaknya Maria. Allah, ini kan Allah menjadi manusia. Jadi sebelum jadi manusia mana datanya itu Allah menjadi manusia? Mana? Itu yang 1 Yohanes itu pada mulanya ada firman bersama-sama dengan Allah. Banyuma udah selesai Banyuma. Lah, kemudian yang firman itu menjadi manusia. Ardi, tunggu dulu Ardi bentar. Yang kita itu Tuhan kamu di situ Yesus, Roh Kudus sama Bapa. Itu yang Kejadian 1 ayat 26 itu, Bu. Dijelaskan lebih lanjut oleh Yesus karena Musa pun nggak menjelaskan itu. Nggak, maksudnya gini loh, kita itu Tuhan kamu banyak. Kita Tuhan kamu banyak berarti. Dengar dulu, kita itu nggak mungkin satu pribadi, pasti lebih dari satu pribadi. Ya udah berarti banyak. Banyak, makanya dijelaskan. Terus? Ini, makanya Yesus menjelaskan itu. Datang ke dunia menjelaskan mengenai kita itu berapa? Ardi bentar Ardi. Kami terima kok kalau Tuhan kamu banyak, kami terima. Tuhan kamu setengah juga kami terima, setengah manusia setengah Tuhan juga kami terima. Maksudnya itu ketika kita itu banyak atau sedikit gitu loh, banyak atau sedikit. Banyak, nggak usah di framing banyak. Ya makanya gitu kan. Berapa kita itu anak Batak mau naik Sadeli. Maksudnya kata kita itu tidak mungkin satu pribadi, pasti lebih dari ya udah berarti berapa pribadi? Berapa
apa pribadi? Makanya kata Yesus, ya kan? Enggak gini loh, Ardi, bentar Ardi, kan kita gini ya. Aku dan Bapa, Kami terima adalah aku. satu. Kalau Bang Handi, Bang Zuma Bukan. mungkin beda. Kalau aku menerima kok keyakinanmu bahwa Tuhanmu itu kita. Nah, kita di sini banyak atau sedikit, itu aja sih yang aku mau tahu. Yang lain nanti lanjut. Lebih dari satu pribadi. Ya udah berarti banyak. Apanya banyak? Tuhan kamu. Pribadinya lebih dari satu, udah. Ya gitu banyak aja. atau sedikit. Dari satu itu Ya ya banyak. ampun, banyak kan? Udahlah kalau banyak nggak Coba apa-apa. dikatakan Tuhan Yesus, aku dan Bapa kami adalah satu. Iya banyak Ya kan? atau Kami itu setengah, lebih dari satu banyak atau pribadi, setengah. makanya. Gini Ardi sini ya. Seonggok, setengah, sebanyak atau sedikit. Banyak, seonggok, setengah, sedikit. Yang mana? Emangnya Tuhan itu seonggok, disamakan dengan batu, makanya bilang seonggok. Loh, bukannya dia memang batu penjuru. Enggak, maksudnya gini loh. Tuhan kamu itu kan kita. Kita itu banyak atau sedikit. Udah kenapa sih? Kok susah banget ya Allah. Gini, kata kita itu tidak pernah satu pribadi, pasti lebih dari satu Itu banyak. pribadi. Udah, dia ada anak Batak tuh, ada anak Batak. Udah Ardi. Udah, Tuhannya Ardi banyak. Udah, makasih. Udah. Iya. Atau kata Iya, kami itu iya. seonggok itu Tuhannya Ardi banyak. Terima kasih Ardi. Sudah. enggak Nanti itulah. ada Bataknya. Kalau Aduh Rudi. ada orang, ini Sudah, Rifana, kita udah terima Tuhan Ardi banyak. Kata kami itu satu pribadi. Udah, iya. Seonggok. Nanti Bang Ardi masuk nanti, woi. Udah, iya. Tuhan kamu banyak. Udah, nih anak Batak. Halo, selamat datang anak Batak di roomnya Bang Zuma. Bang Zuma lagi sholat kayaknya. Silakan. Oh lagi sholat. Oke, nunggu selesai sholat siapa dulu? Nunggu selesai. Sama aku sholat. juga nggak apa-apa, anak Batak. Oke, Ya. Oke baik. Oke ya ayo, kayak mana kita bikin caranya? Nggak apa-apa, kita tunjukkan aja. Kamu mau pilih apa? Bahas Tuhan, kitab suci, bahas firman, bahas seonggok daging, bahas secuil Tuhan, bahas Abraham yang menasehati Tuhan. Ya terserah kamu mau bahas apa. Kalau aku sih oke aja ya. Yang penting. Yaudah kita bahas kitab suci. Yuk. Kalau aku suka lebih bahas kitab suci soalnya. Gimana? Oke Mau? baik. Oke silakan. Baik, aku tanya dulu baru habis itu kau yang nanya. Iya, oke silakan. Oke. Aku tanya ya, siapa yang mengkanon kitabmu anak Batak? Makasih. Oke, Septuaginta 70 rabi-rabi Yahudi. Mereka lah yang mengumpulkan semua kanon-kanon terdahulu. Contoh nih, ketika Musa mendapat firman Tuhan dari Tuhan, lalu dia menuliskannya, lalu tulisannya itu disimpannya. Nah, demikian juga para nabi terdahulu seperti Samuel, Yesaya, semua kitab yang ditulis mereka itu disimpan masing-masing. Nah, pada abad-abad Masehi diperkirakan sekitar abad kedua sebelum Pertanyaannya Masehi. siapa? Rudi, izin ya. Aku gini. Nggak, kalau ditanya Ripa, siapa penulis kitabmu? Zaid bin Sabit. Selesai kan? Siapa nama penulis kitabmu? Siapa yang menerjemahkan Septuaginta? Satu nama aja, nggak usah banyak-banyak. Kan 72 kan? Satu nama aja udah. Iya, 70 rabi-rabi Yahudi. Mereka lah yang mengkanonnya. Namanya Itu, siapa? 70 rabi-rabi Yahudi. Iya, namanya siapa? 70 rabi-rabi Yahudi. Tidak atas nama Aku juga bisa pribadi. bilang, Rudi, aku Tidak bisa atas bilang kayak nama gini loh, pribadi loh. Rud. Aku Gini. bisa bilang kayak gini loh. Tadi malam aku dijamah sama Yesus yang nonton 70 orang ustadz. Nah, aku bisa bilang kayak gitu. Oke, Siapa kalau namanya? cuma satu- Nggak tahu aku. Pokoknya 70 orang ustadz nonton aku tidur sama Yesus tadi malam. Nggak bisa diterima, Ruth. Makanya aku tanya, Kalau siapa? Ya makanya dengarkan dulu. Kalau cuma Ibu Ripa yang bilang yang nggak percaya, ini 70 rabi-rabi Yahudi. Ya siapa Artinya, yang bilang? Mereka tidak atas nama pribadi. Mereka tidak atas nama pribadi. Kalau atas nama pribadi menuliskan kitab suci, ya tidak pantas untuk dipercaya. Iya siapa? Siapa mereka? 70 rabi-rabi Yahudi. Dari mana kamu tahu kalau mereka Rabi Yahudi? Ya, itulah yang dikenal dengan kanon Septuaginta. Siapa yang ngasih tahu kalau mereka Rabi? Tentu saja ada standarisasi dalam kanon itu. Nah, metode apa yang dipakai anak Batak? Coba jelaskan. Septuaginta. Iya, Septuaginta itu ditulis sama Rabi Yahudi. Dari mana kamu tahu kalau mereka Rabi Yahudi? Jangan-jangan mereka adalah jangan-jangan mereka adalah tukang cuci, tukang sapu. Dari mana kamu tahu kalau mereka Rabi Yahudi? Gini ya, kalau gini aja lah, pakai timer aja lah kita yuk. Pakai 2 menit aja yuk, 2 menit. Ini ya, Aku Kalau luruskan ya. dipotong-potong kayak gini kayak mana caranya? Dengar dulu. Coba pakai 2 menit gitu.
Dengar cocok? dulu. Ya, aku tungguin. Aku cuma minta satu nama orang yang mengkanon Bible. Bentar. Dengar dulu. Iya, sebenarnya si Rudi pun tidak salah. Ardi diam dulu ya. Ini orang dewasa lagi ngomong. Ardi diam. Gini Maksudku gini aja, Bu Ripa. Bu Iya, Ripa. oke. Kita pakai Posisi waktu dulu. aja, pakai waktu. Rudi, Pakai aku waktu. kasih waktu. Ya, nanti kita pakai waktu. Tapi aku cuma meluruskan. Sepertinya kau salah paham. Sekarang aja langsung, nggak usah Enggak, tunggu nanti. Rudi salah paham. Tadi kan aku tanya, Bukan salah paham. siapa yang Kayak mana kalau mengkanon kita pakai Bible? timer? Biar jangan saut-sautan. Kayak mana kalau kita pakai timer? Iya, kita pakai timer ini, tapi salah Oke, paham baik. kamu. Aku kan tanya, siapa yang mengkanon Bible? Maksudku Oke. adalah orang yang mensandarkan kitabmu sehingga menjadi satu kitab itu. Lalu kau bilang, kau menjelaskan orang yang menerjemahkan Septuaginta yang menuliskan Pentateuch, nggak nyambung. Walaupun begitu pun aku tetap ingin tahu siapa mereka. Tapi nggak apa-apa Oke. lah, apapun jawabanmu. 2 menit ya, habis itu aku. Oke, baik. Sekarang aku jawab. Nah, karena penulis kitab suci itu kalau satu orang, itu tidak pantas untuk dipercayai. Demikian juga yang mendapatkan firman Tuhan. Kalau cuma satu orang yang mendapat firman dari Tuhan, itu tidak bisa dipercayai. Bisa saja dia ngaku-ngaku. Nah, untuk itulah dalam iman kekristenan, mereka tidak memakai nama pribadi. Tetapi 70 rabi-rabi Yahudi, mereka membuat namanya itu sebagai Septuaginta. Karena penulis kitab suci itu nggak bisa satu orang. Kalau satu orang yang menulis kitab suci, ya tentu saja di situ akan ada kebohongan. Akan membuat firman Tuhan sesuka hatinya, sesuai dengan kemauannya. Kan begitu. Nah, jadi waspadai kawan-kawan kalau firman Tuhan itu hanya dipercayakan kepada satu orang. Bisa saja dia yang menipu-nipu kita. Nah, makanya dalam iman kekristenan, nama pribadi tidak dituliskan. Kenapa? Yaitu yang diwaspadai. Nah, lalu mereka menyebut mereka dengan sebutan Septuaginta atau 70 rabi-rabi Yahudi. Jadi atas nama kesatuan yang berkompeten untuk mengkanon kitab Anak suci. Batak, itu coba baru kamu kitab suci, sebutkan. gitu loh. Anak Batak, coba Tunggu dulu. sebutkan salah satu Ini nama. aja. Kayak mana kalau kita pakai kanon saja lah. Udah. Pakai waktu, Udah. pakai waktu. Kayak mana? Saya mau makan satu aja, satu Gini atau dua aja, nama kalau kita Septuagint pakai waktu itu. kemana? Kalau kita pakai waktu kemana? Biar tertib. Anak Batak, satu antara Sudahlah, dari sudah. 70 itu. Aku mengalah aja lah. Aku Iya. mengalah aja. Mengalah. Sebutkan namanya bro, coba satu bro. Salah satu namanya Septuagint, kabur kan? Septuaginta itu nggak ada bernama, nggak ada namanya itu. Ya, jadi Kabur, gini ya, kenapa saya minta anak Batak menyebutkan siapa penulis kitab sucinya? Karena gini, dia bilang penulis kitab suci kita tuh banyak, kalau satu aja kita nggak percaya. Itu kan standarnya dia. Karena kalau kita lihat, justru dengan adanya banyak penulis, banyak kontradiksi, maka tentu ada yang penipu, ada yang berbohong, ada yang mendustakan. Itu fakta. Coba teman-teman cross check dalam 2 Samuel pasal 24 misalnya. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud. Tiba-tiba di Tawarik ditulis iblis yang bangkit menghasut. Nah, inilah akibat kalau kitab suci banyak yang menulis tapi tidak tahu siapa yang menulis. Sebenarnya aku cuman gini aja, satu orang saja nama yang mengkanon Bible siapa, yang menerjemahkan Bible siapa. Habis itu selesai, udah aku nggak mau debat-debat lagi. Soalnya itu yang menjadi materi kajianku sekarang gitu loh. Siapa sih penulis Bible? Bukan, kalau penulis pun memang mereka nggak tahu ya guys. Karena penulis itu dikira-kira. Bahkan salah satu dalam buku tafsiran kejadian itu seorang pendeta atau seorang ilmuwan dari Kristen sendiri mengatakan tidak, penulis kitab Mazmur itu bukan tentu Daud, karena kebiasaan orang Yahudi itu menautkan nama-nama orang yang dianggap hebat. Karena Daud biasa bermazmur, maka setiap mazmur yang ditemukan maka itu dikatakan Daud. Makanya saya ingin pastikan benar enggak kitab mereka itu ditulis sama Musa, ditulis oleh siapa, si Anu gitu loh. Tapi ternyata si anak Batak nggak jelasin. Ya udahlah kalau gitu. Selesai diskusinya. Oke. Itulah tadi kan anak Batak kan nggak menjawab sesuai dengan pertanyaan yang kalau misalnya ditanya mengenai siapa mengkanonkan kitab suci, ya gereja. Iya. Oke, mantap. Mantap. Betul itu gereja ya. Gereja mana otoritasnya yang paling tinggi yang mengkanal kitab kamu? Gereja mana? Apa nama gerejanya? Gereja Katolik. Gereja Katolik. Kalau gitu kanon Katolik itu betul. Iya kan
Gereja Katolik mengkanonisasi. Iya, gereja Katolik kan. Kau Protestan atau Katolik? Saya Katolik. Oke, kamu Katolik. Berarti Deuterokanonika itu adalah firman Tuhan. Sekarang saya tanya, gereja Ortodok benar atau tidak kanonnya? Gereja Syria benar nggak kanonnya? Gereja Ortodok. Bentar. Nih, kita lihat ya. Gereja Katolik. Iya, gereja Katolik, gereja Ortodok, gereja Asyrian itu benar atau tidak? Salah atau benar kanonnya? Dia menggunakan kanon gereja Katolik. Ya, Mereka. Otoritasnya siapa? Mereka menggunakan kitab suci Ya, yang iya, dikanonisasi Pak. oleh Gini gereja loh, Bang. Katolik. Saya bisa bilang gini ya, penulis Al-Quran adalah masjid, ya kan? Bukan masjid yang menulis, Bang, tapi orang. Kalau saya bilang yang menulis Al-Quran itu masjid sana. Masjid apa? Pak, Masjid Al-Fatah, saya bilang, Masjid siapa Ar-Rahman mengatakan misalnya. gereja Katolik, Tentu bukan masjid yang menulis. Itu artinya Oke, kita kasih para data ya. pemimpin dalam gereja, magisterium gereja itu yang mengkanonisasinya itu. Iya, Siapa saya tahu. Saya magisterium. Jadi gini ya. Dalam istilah gereja Katolik, kalian punya 3 tradisi. Yang pertama tradisi suci, magisterium. Kemudian kalian mengambil kitab kalian yang juga including di dalam Deuterokanonik. Saya tahu itu, Bang. Tapi masalahnya yang memiliki otoritas tertinggi menentukan di antara semua surat-surat, di antara semua manuskrip ribuan manuskrip itu. Iya. Siapa yang menentukan ini firman Tuhan, ini bukan, ini firman Tuhan, ini apokrif? Gereja itu nama orang atau nama lembaga, Bang? Nama orang atau nama lembaga? Magisterium gereja itu disebut dengan gereja Katolik, makanya dibilang ya siapa yang gereja siapa yang mengkanonisasi gereja Katolik itu Iya, kan iya. mengangkat Gereja itu kan kesatuan, ada kepalanya kesatuan dari kan? orang-orang yang memberi mengapai itu menentukan Iya, itu. iya, gereja itu ada Dia- kepalanya kan, dia- ada petingginya kan, dia ada bukan nama satu orang kan di situ. orang. Dia bukan Bang, satu orang yang menentukan ini Iya, firman berarti Allah, ini berarti banyak, Al-Quran. berarti banyak. Iya, atas Banyak. nama Oke. itu. Pada konsili apa? Konsili apa waktu itu pengkanonan Bible? Pada abad ke-1 itu udah di Oh, abad di- ke-1, abad ke-1 sudah ada gereja Katolik, sudah ada. Udah ada. Oke, apa nama gerejanya, Bang? Gereja Katolik. Oh, sudah ada. Di mana itu dokumennya, Bang? Coba tengok. Itu ada di kitab Santo Ireneus. Oh, Kita Santo ada cuma di Ireneus. Nah, Oke, Santo kita juga Ireneus. kita juga temukan itu di Kisah Para Rasul, Eklesia betul. Kataholos juga itu Eklesia Kataholos. Abad pertama katanya Pak D ya. Ya. Jadi Santo Ireneus ya. Mari kita bahas. Yuk. Ireneus itu lahirnya kapan, Bang? Itu murid-murid apa Santo Yones? Di mana dia? Coba. Ireneus itu kapan lahirnya? Itu muridnya Santo Yohanes penulis Injil. Di Itu abad muridnya. pertama. Berarti abad pertama sudah terkanon kitab kalian. Udah terkanon. Lahir 130 Masehi di Datanya Sirma, di mana? Turki. Coba tunjukin datanya dulu. Mana datanya? Itu Ada nggak udah datanya? terkanon dari kanonisasi. Saya kan nggak bisa menunjukkan karena saya nggak bisa camp. Gini ya, aku tetap respect sama orang Katolik ya, walaupun kalian memang tetap lebih dulu dari Protestan. Tapi ketika kalian mengatakan bahwa Bible itu telah terkanon di abad pertama dan itu gereja Katolik, saya nggak bisa percaya gitu aja. Saya minta data gitu loh. Karena kalau gitu saya juga bisa mengaku-ngaku. Saya Di dalam bisa bilang. di dalam KPR Kisah Para Rasul juga ditemukan KPR juga berapa? itu KPR berapa? gereja Coba Katolik. tunjukin kata Katolik dalam Bible. Coba search lah di Google Nggak, sana. coba tunjukkan kata Katolik dalam Bible ada nggak? Eklesia Kataholos. Buat kata kuncinya Eklesia Kata Kataholos. Katolik dalam Bible bisa nggak ditunjukin? Di Kisah Para Rasul, makanya saya nggak bisa Di camp mana? di sini. Saya Kristen nggak bisa- pertama kali itu di Antioquia, Bang. Jadi gereja Saya Katolik nggak pertama kali di bisa. Antioquia. Iya, tapi gereja Katolik udah ada apa dalam bahasa Lanjut, aslinya? lanjut. Gereja Katolik itu ada di Kisah Jadi gereja Para Katolik Rasul. yang pertama sekali di Gereja Antioquia ya? Kataholos, Eklesia Kataholos itu. Enggak, saya tanya. Berarti gereja Katolik pertama sekali berdiri di Antioquia ya?
Bukan, memang udah dinamakan kisah para rasul. Enggak, dalam kitab Anda di kisah para rasul, Kristen pertama kali muncul disebut di Antioquia oleh Paulus. Berarti itu gereja Katolik pertama sekali itu Cuma muncul. itu kan Kristen mengatakan pengikut Kristus, tapi gereja Katolik itu sendiri udah dikatakan di kisah para rasul. Di mana? Dalam bahasa aslinya Ecclesia Katakolos, makanya buka di Google kata kuncinya Ecclesia Katakolos, ada nanti di situ. Lanjut Bang Zuma. Lanjutlah Bang Zuma. Nah, sekarang kalian masjid yang mana ini yang apa? Yang pertama kali ada. Masjid itu artinya adalah tempat sujud. Jadi dimanapun Iya. Nabi Muhammad waktu Datanya itu mana? sholat, maka itu adalah Datanya di mana? masjid. Di Al-Quran, di hadis atau di mana gitu. Masjid itu artinya tempat sujud. Pertama sekali Nabi sholat, Iya, maka itu adalah masjid. siapa kan ada masjid ini, Ya, masjid di ini, masjid Madinah ini, ada. gitu kan. Di Madinah ada, di Mekah ada. Masjid yang Mau yang mana? Masjid si apa? Mau yang mana? Masjid ini apa Kuba yang kawarus pertama. atau apa? Iya. Gitu. Masjid Masjid kamu Kuba mau yang yang Masjid yang pertama itu masjid Syiah apa? Masjid Sunni atau masjid Kawaris? Masjid Nabi Muhammad lah. Masjid Nabi Muhammad yang pertama sekali. Masjid Kuba Iya, yang datanya pertama. mana? Ada masjid. Ya dijawab dulu, diam. Masjid Kuba pertama dibangun oleh Rasulullah pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi di Kuba. Latar belakang dibangunnya masjidnya adalah karena pada saat itu Nabi pada sahabat hijrah menuju Madinah. Masjid Kuba. Iya, masjid apa namanya? Tadi Masjid Kuba. Indonesia. Bahasa Indonesia nya nggak nyambung ya. Datanya mana? Loh datanya kamu dari tadi nggak bawa data, giliran kami kamu minta data, padahal saya yang nunjukin data sama kamu tadi ya. Kan Nah. kita camp. Kalau itulah kelebihan ya, dari yang nih. nggak bisa. Karena Nah, jujur sekarang aja, gini. jujur Sekarang aja. Aku gini. juga jujur. Sekarang Bukan gini, jujur, aku mau ya sekarang ngecek. gini, masjid pertama kali di Mekah pun ada masjid. Terus masalahnya apa? Kalau seandainya masjid itu ada atau tidak ada apa? Masalahnya untuk kebenaran Islam ini apa gitu loh? Iya, masjid itu yang Datanya ada di surat kemudian datanya ada di Al-Quran surat At-Taubah 108. Janganlah Iya, kamu masjid apa namanya? Masjid Kuba. Masjid Pecuk. Kuba, ke telingamu kok gitu? Besok kalau Coba punya lihat kita dulu beli mana rokok. datanya. Ada di situ Masjid Kuba enggak? Aduh. Loh, Yang jadi penasaran aku itu masjid sekte Sunni kah? Sekte Syiah kah? Masjid Nabi Muhammad, Bang Andi sudah bilang Masjid Nabi Muhammad yang bikin, terus apa masalahnya? Datanya mana? Kan tadi bilang Bang Andi tadi tuh suratnya ayatnya. Kok Taubah tadi lah? 108. Nah, tuh. Itu cuma Apalagi? masjid aja kok. Masjid Apalagi apa enggak tuh? ada tentukan. Dalil sudah Masjid aja dikasih, gitu. nama masjid sudah ditunjukkan, kotanya Sunni atau Syiah yang buat Nabi Muhammad. Apalagi masalahnya sekarang? Nah, jadi Muhammad Apa itu sekte apa? Sekte Syiah apa Sunni? Nabi Muhammad Islam, Muslim. Iya, sekte Gereja pertama apa? yang didirikan Yesus itu gereja Sunni apa Syiah? Pertanyaan balik ditanya Manjuma, gereja apa yang dibangun oleh Yesus? Ah? Hah? Hah? Gereja apa yang dibangun oleh Yesus? Aku nanya Muhammad itu Udah, sekte apa? Lu nggak menghormati Bang Juma lagi nanya sama lu. Gereja apa yang dibangun oleh Yesus? Jawab dulu itu. Oke, saya jawab itu ya. Kan tadi nggak bisa jawab ya. Saya jawab. Udah dijawab ketika Nggak, biarin, Yesus nggak apa-apa. ada di bumi, ketika Yesus ada bumi, dia mengatakan pada Rasul Petrus, gembalakanlah domba-dombaku sampai 3 kali kan. Baru kemudian kata Yesus, aku akan mendirikan gerejaku di atas batu Di karang mana ini. katanya di mana ada ngarang ini? Ya kan? Batu karang itu Petrus. Aku akan mendirikan Si Petrus adalah gereja. Karena jadi gereja itu dibangun di atas Ajar Banyumas, Petrus. ajar. sebagai yang saya gembala minta itu paus bangunan pertama. gereja Iya, yang itu. pertama kali dibangun Yesus. Menurut tradisi Petrus itu membangun gereja di Vatikan. Oke, apakah Gereja gerejanya Vatikan. dengar, apakah gerejanya Petrus boleh masuk orang-orang yang tidak bersunat? Sekarang masalahnya kan orang Kristen itu kan gabungan dari orang bersunat dan tidak bersunat. Karena bersunat pun Saya tidak bersunat. tanya, apakah di gereja rumah ibadah yang didirikan Petrus orang yang tidak bersunat boleh masuk? Boleh. Hah? Boleh. Boleh, karena kan ajaran Kristen itu tidak penting bersunat. Galatia 2
Nomor 8, Petrus diutus untuk orang-orang yang bersunat. Iya, Yahudi yang bersunat kan, sementara Paulus Sekarang kan yang bisa nggak tidak? bersunat. Bisa tidak satu Bisa. tempat ibadah orang Yahudi yang bersunat dengan orang Kristen yang tidak bersunat? Bisa nggak satu tempat ibadah? Bisa kan, itu kan bisa. Kan Karena itu bahkan kan, perjalanannya juga Paulus juga kan, itu diutus kan, kepada bersunat. itu kan Kan bisa. Petrus mendirikan, Masalahnya ada nggak kamu Petrus dapati, mendirikan Petrus jemaat. nggak membolehkan Petrus mendirikan orang yang tidak jemaat. bersunat masuk ke gereja yang didirikan. Petrus diutus untuk orang-orang yang bersunat. Itu kan bagian pekerjaan, itu pembagian pekerjaan. Mana datamu? Mana datamu? Itulah Mana namanya datamu? pembagian. Kan itu aja datanya. Mana datamu? Kalau Petrus untuk orang bersunat, Paulus yang tidak bersunat, kan itu sama aja dengan mengatakan bahwa itu ada pembagian tugas. Di dalam Jadi kitabnya orang Yahudi, bukan berarti di dalam gereja yang didirikan oleh Petrus itu tidak dibolehkan yang tidak bersunat. dengarkan. Jangan cuma asumsi, dengarkan. Di Kok dalam asumsi? Iya, mana datamu? Mana datamu? Mana kamu ada datamu? Oke. Yesaya dengarkan. Saya kasih data. Saya kasih data. Yesaya 52 nomor 1. Ada apa dengan Yesaya? Enggak ada hubungan. Jaga-jagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem, kota yang suci. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk di dalammu. Oke? Boleh Iya. tidak orang kok iya? Terus Oke, saya baca lagi. Dengarkan. Makanya kalau kamu yang bersunat itu dalam bersunat apa ini sekarang? Ada dua tunggu supaya kamu jangan ditipu. Yehezkiel 44 dengar. Yehezkiel 44 nomor 9. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Tidak seorang pun tidak seorang pun dari orang-orang asing yang nonotnya tidak disunat boleh masuk ke tempat suciku. Ya, setiap orang yang tidak dipotong nonotnya yang tinggal di tengah-tengah Israel tidak boleh masuk ke bait suciku. Coba dulu, tunjukkan dulu itu ayatnya. Tunjukkan dulu, camkan dulu. Boro-boro orang Yahudi mau satu tempat ibadah dengan orang yang tidak bersunat, masuk ke tempat orang bersunat aja mereka najis. Iya, Kisah coba para dulu Rasul 11 ayat 3. open cam itu. Bentar. Karena sunat Kisah para rohani Rasul 11 ayat 3 katakan, engkau telah masuk ke rumah orang yang tidak bersunat dan akan bersama-sama dengan mereka. Ini mereka ini najis, nggak mau masuk ke rumah orang bersunat, mereka nggak mau. Masuk ke rumah orang tidak bersunat. Kisah para Rasul 11 ayat 3, baca. Lanjut, Akhi. Itulah makanya Rasul Petrus mendapat penglihatan dari langit bahwa dia ditunjukkan binatang yang haram tidak haram, binatang yang haram. Makanya kata malaikat, apa yang dihalalkan oleh Tuhan tidak dapat kamu haramkan. Katanya itu maksudnya bahwa orang yang tidak bersunat itu tidak ada artinya sama sekali bagi keselamatan. Penipu artinya. Nih, dengarkan. Diam. Saya kasih lihat ya. Jelaskan Bang cuma dengan baik-baik supaya ini saudara ini sadar tahu apa dengar Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, bukan Yesus ya. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya, ini nonotnya ini, dagingnya, nonotnya tidak bersunat nih, boleh masuk dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah Israel tidak boleh masuk ke tempat kudus. Jadi intinya orang yang bersunat dagingnya masuk, sementara dia nggak sunat hati, masuk nggak? Bukan itu yang kita bahas. Bukan itu. Ya, Kan ada di situ bersunat hatinya. Jangan kau pelintir.
Jadi Petrus itu tidak mendirikan gereja. Itu intinya. Petrus tidak mendirikan gereja. Petrus mendirikan jemaat yang didirikan oleh jemaat yang didirikan oleh Petrus itu adalah jemaat orang-orang yang bersunat. Dan juga Paulus mengatakan bahwa Petrus diutus hanya kepada orang yang bersunat, yaitu Bani Israel. Jadi jemaatnya Petrus, jemaah yang mula-mula didirikan Petrus adalah jemaah orang-orang yang bersunat. Oke. Jadi kamu nggak bisa nipu-nipu di sini, gitu ya? Nggak bisa nipu kamu. Ardi, kau tuh jangan jadi pendusta ayat-ayatmu, ayat Alkitabmu itu. Udah diambil dari kitabnya orang, masih dipelintir. Saya ini Kristen dulu loh, mualaf. Jangan jadi pendusta kau itu. Masya Allah. Orang sehat, orang berakal. Sudah jelas ada ayatnya, Yesus menegaskan bahwa dia adalah utusan, masih saja kalian jadi Tuhan. Ardi, aku mau tanya, Bunda Maria itu berdosa atau enggak, Ardi? Buka mute-nya. Ardi, Bunda Maria itu berdosa atau enggak? Ya tidak lah. Kenapa enggak dia yang disalibkan? Ngapain nunggu anaknya lahir? Kenapa tidak menunggu anaknya? Karena kan Mesias memang dijanjikan, bukan perempuan yang dijanjikan. Ya, kalau dalam imamat domba betina yang tidak bercacat yang dijadikan kurban, lah Bunda Maria kan perempuan. Kenapa bukan kan dia yang dikorbankan? Ada juga. Kamu mengabaikan domba jantan yang tidak bercela. Lah iya, kenapa bukan domba betina saja gitu loh? Kan sesuai tuh nih. Karena yang dibuatkan keturunan dari perempuan. Lah kan Bunda Maria perempuan, keturunan Hawa dia. Keturunan dari perempuan. Iya kan Bunda Maria keturunan dari perempuan. Emang dia keturunan dari pohon kelapa? Ardi, kau baca dulu ayat itu, Lukas ayat 8. Kau baca dulu itu. Sabar Bang Bayu. Enggak gini loh Ardi, kan yang jadi penebus itu kan keturunan perempuan itu kan. Nah Bunda Maria keturunan perempuan atau keturunan pohon kelapa? Bunda Maria kan perempuan, keturunan Maria itu yang akan menyelamatkan manusia. Loh, emangnya Bunda Maria bukan keturunan perempuan? Lah kok keturunan perempuan masuk, tahu nggak? Makanya kata Yesus di apa? Kita lihat di Kejadian, keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu. Dan Yesus Bunda mengatakan, Maria keturunan perempuan atau bukan? Makanya Tuhan Yesus mengatakan, iya, Bunda Maria itu keturunan perempuan atau bukan? Perempuan itu memaksudkan bahwa perempuan yang dimaksud adalah Bunda Maria. Tunggu dulu, Bunda Maria itu keturunan Hawa atau bukan? Di situ bukan. Jangan fitnah lah kitab sucinya orang Yahudi. Di kitab suci orang Yahudi itu keturunan perempuan inilah maksudnya keturunan Hawa. Mana ada Bunda Maria pada waktu itu hidup? Ardi ngakal di kitab sucinya pandai kali. Jadi Maria kan keturunan dari Hawa, tapi keturunan dari perempuan ini, yaitu Maria. Mana dalilnya? Coba tunjukkan dalilnya. Keturunan dari perempuan ini yang dimaksud keturunan perempuan itu adalah keturunan Bunda Maria. Coba dalil mana yang kamu pakai? Keturunan perempuan di Kejadian, keturunan perempuan. Itu udah ada Bunda Maria atau belum? Itu udah ada Bunda Maria atau belum? Itu kan sebagai nubuat bahwa ada perempuan. Nubuatannya kan begini, keturunan perempuan ini. Ardi, kan nubuatannya begini. Keturunan perempuan inilah yang akan mengijak kepala ular, betul? Bukan, itu salah terjemahan Al-Ai. Itu original teksnya nggak ada kata keturunan perempuan ini. Ininya tuh nggak ada. Keturunan perempuan. Perempuan mana? Perempuan banyak loh. Maria Magdalena. Aku perempuan, jangan-jangan anakku loh. Maria, karena itu dijelaskan oleh Yesus. Mana tertulisnya Maria di situ? Perempuan banyak. Kenapa cuma Maria aja perempuan? Emangnya yang lain bukan perempuan? Kau pikir cuma Maria aja perempuan di dunia ini? Dengan makanya kata Yesus kepada ibunya, "Hai perempuan loh, atau anak aku nanti ya kan?" Makanya kata Yesus perempuan. Jangan-jangan kau yang patut untuk menebus dosa orang. Mama bukan juga perempuan. Dengar Uniripa, makanya kata Yesus di atas kayu salib, hai perempuan kepada ibunya. Berarti di situ Yesus ingin mengatakan bahwa perempuan yang dimaksud adalah Bunda Maria.
Jangan asumsi. Kalau Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, perempuan itu dibilang kunarion, berarti perempuan itu juga. Emangnya laki-laki itu berjenggot semua pada perempuan pada waktu itu? Perempuan katanya sama ibunya. Marion pula kau bilang. Lah, tunggu Ardi. Gini aku tanya, perempuan yang dimaksud itu Bunda Maria itu dalilnya di mana gitu loh? Ini banyak nih ayat tentang nih aku kasih kau data nih. Nih, bentar. Kau baca 2 Samuel, bentar. Nih, ya udah. Nih, ku baca 2 Samuel ya. Hai anak-anak perempuan Israel. Nah, tuh perempuan juga lagi tuh. Bunyi langkah perempuan juga lagi. Adik perempuan Absalom, perempuan juga lagi. Banyak ini perempuan. Hai anakku perempuan juga lagi. Tapi yang ditegaskan nih, oleh saya pasal 32 nih yang lebih hebat lagi nih. Adalah Bunda Maria. Saya pasal 32:9 nih. Hai perempuan. Nah, banyak. Hai perempuan nih, saya 32 ayat 11. Apalah kalau cuma ayat hai perempuan banyak kali di kitabmu, Bah. Iya, kan itu namanya Yesus itu sedang Yeremia pasal 9:20. Bahkan Tuhan berkata, ini Tuhan loh. Ini lebih hebat lagi loh. Tuhan berkata loh, Yeremia pasal 9:20. Firman Tuhan, hai perempuan. Nah, kenapa bukan itu yang disalib itu perempuan itu? Perempuan. Ini kan Yesus sedang mengatakan perempuan yang tunggal contohnya, hai perempuan, inilah anakmu. Oh, ini juga nih perempuan doangnya ada nih. Hai nih. Yeskiel pasal 16:35. Hai perempuan, sundul lah. Kenapa bukan dia? Perempuan juga tuh tukang sundul itu. Hai perempuan yang mana? Oh, nih. Yeskiel pasal 16 ayat 35. Aku baca itu, hai perempuan katanya. Banyak kali, Bah. Perempuan apalah artinya? Perempuan yang katanya di situ kau. Ya katanya karena Yesus berkata hai perempuan, ini Tuhan Bapak panggil perempuan berarti. Makanya Yesus ketika disalib dan mati itu tanda bahwa dia Abdi, nggak mungkin lah dia bilang sama mamanya, hai laki-laki yang berjenggot katanya. Ya iyalah mamanya perempuan. Masa dia mau bilang di hadapan orang ramai, hai setengah laki-laki setengah perempuan. Perempuan yang dimaksud di kejadian itu. Iya, nggak kebayang aja aku itu kan. merujuk ke Bunda Maria. Maka aku nggak kebayang Ardi kalau itu bilang gini ke mamanya. Anak inilah ibumu katanya gitu. Kok ketawa? Kata Yesus ya kan gempar lah orang. Hai laki-laki katanya sama mamanya. Makanya kata Yesus dia menggenapi apa yang tertulis di kitab Taurat dan kitab para nabi. Makanya itu gara-gara Yesus menyebutkan gender mamanya lah yang memenuhi nubuatan itu. Untung aja dia nggak bilang sama mama, hai laki-laki berjenggot. Laki-laki berjenggot. Hamil. Udah cukup dulu ya, tak dulu. Ardi, kembali ke topik Ardi. Gereja apa namanya yang pertama kali dibangun oleh Yesus? Gereja apa namanya? Ya gereja yang berdiri di atas Petrus kan udah dibuat di situ. Namanya gereja itu misalnya. Contoh saya kasih contoh nih, dengerin Ardi. Toko materi, dengerin dulu. Sekarang ini, Ardi. Dengerin, toko material aja ada namanya, apotik ada namanya, warung makan ada namanya. Nama gereja itu apa? Eklesia Katakolos. Iya, nama gereja itu apa? Gereja Katolik. Di mana letaknya gereja Katolik? Di bangun Yesus. Di bukit apa? Tadi di Antioquia katanya Ardi kan bohong. Tadi katanya di Antioquia. Kalau Kristen itu artinya iya. Di negara mana di negara mana Yesus membangun gereja Katolik, di mana? Dengar dulu ya ucapan Tuhan Yesus kepada Petrus. Enggak usah langsung aja negara mana. Enggak usah langsung aja negaranya sebutkan di mana. Dengar dulu. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, ya kan, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, katanya gitu kan, berarti merujuk pada bahwa Petrus itu sebagai gembala atau paus. Saya nggak nanya Petrus, negara mana? Ardi, itu Petrus itu dimulai dengan Ardi, itu. Dengerin, di negara mana Yesus membangun gereja Katolik? Negara mana? Vatikan. Lo jadi Yesus ke Vatikan? Dia ke Vatikan, Bang. Buset dah. Makanya yang
saya katakan sama kalian. Oh, kalian Yesus ke dengar Vatikan. dulu. Dia pernah ke Itu Padang loh, merujuk Bang. awalnya. Gini ya saya katakan ya. Ketika Tahun berapa, kita Ari? tadi Tahun di- berapa Yesus ke Vatikan? Tahun berapa? ketika hendak Kemarin, naik Bang, ke kemarin. surga, Tuhan Yesus berfirman kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Gembala itu artinya paus, ya kan, gembala tertinggi, gembala. Ya udah cukup. Saya ikuti kamu aja, Ardi. Tahun berapa? Ardi. Makanya saya tunjukkan ini kan sejarah. Bang Andi, dia Saya sedang dari nipu, awal. Bang Andi. Iya. Dia sedang Asal nipu mula Petrus kita nggak pernah Katolik itu bikin gereja. gimana? Makanya Gereja saya yang dibangun itu di atas makamnya Petrus. Itu Basilika Santo Petrus, bukan Petrus yang mendirikan gereja. Itu dibangun abad keempat. Ah, kau ini. itu aneh-anehnya dia ini. Gak apa-apa, Pak, biarin aja kalau lucu-lucuan. Saya mau tahu sejarah gereja Katolik. Ya tahun berapa? Ardi, tahun berapa Yesus ke Vatikan? Tahun berapa? Dengar dulu sejarah berdirinya gereja Katolik. Ah, Kan ini sejarah. ya, udah paham tadi. Gereja Katolik pertama kali dibangun oleh Yesus, gereja Katolik di Vatikan. Kan itu omongan lu. Tahun berapa dia ke Vatikan Yesus? Makanya saya jelaskan sejarahnya. Tahun kok jelaskan, tinggal sebut tahun 1000 berapa begitu. Oke, silakan. Oke ya, saya jelaskan ya. Ya tahun berapa? Asal mulanya ketika Tuhan Yesus berkata. Tahun berapa? Dengar dulu, itu bukan penguraian Dimarahin sejarah. Bang Andi, kasihan Kamu loh. tanya tahun berapa. Kasihan kali. Saya mengerti. Pohon ajar sekali akarnya. Jangan hanya dahannya aja kamu lihat. Saya cuma nanya tahunnya, Pak Ardi. Tahunnya doang. Tahunnya doang. Ya tahun berapa Yesus ke Vatikan? Aneh-aneh aja. Kemarin, Kalian Bang, harus- kemarin. Kalau ini mau tahu sejarah, kalian harus tahu akarnya dulu, baru rantingnya. Jangan hanya kalian tanya rantingnya. Jelasin akarnya dulu. Oke. Ya, akar dulu ya. Ketika Tuhan Yesus belum naik ke surga, berfirman kepada Rasul Petrus. Orang nggak nanya itu loh. Domba-dombaku, Ada- ya kan? Gembala itu di situ dalam arti paus ya. Gembala tertinggi ya, dia mengapalai semua Paus pengikut-pengikut apa yang pertama kali? Paus yang pertama kali dilantik siapa namanya? Rasul Petrus. Oh, jadi dia paus pertama kali, paus pertama Iya, kali iya. dia. Paus pertama kali Oh, Rasul dia paus Petrus. pertama kali, Bang. Kemudian Tuhan Yesus berfirman lagi kepada Rasul Petrus, aku akan mendirikan gerejaku di atas batu karang ini. Petrus itu kan artinya batu karang. Ya, itu kan di Vatikan ya, di Vatikan ya. Aku akan mendirikan gerejaku di atas Petrus. Berarti gereja itu berdiri di atas Petrus, ya kan? Oh buset. Di atas kepala Petrus ada gereja. Buset. Di atas kepemimpinan Yesus Petrus, di atas kepemimpinan Petrus gitu loh. Gereja apa namanya? Gereja apa namanya tuh? Makanya saya jelaskan lagi ya. Kemudian Rasul Petrus pergi ke Roma. Ya, Ya kan? Roma. Di situ di Vatikan dia mendirikan gereja. Ya, jadi yang bangun gereja di Vatikan Petrus atau Yesus? Iya Yesus atas kepemimpinan Petrus. Oh jadi Yesus yang ke Vatikan. Aneh-aneh. Namanya dia kan gembala, wakil Yesus di dunia. Bukan Yesus ke Vatikan. Apa yang dilakukan wakilnya, yaitu yang dilakukan apanya, Oh pemimpinnya. jadi bukan Yesus ke Vatikan. Yang ke Vatikan Yesus apa Petrus? Makanya Yesus mendirikan gereja itu di atas para muridnya. Oh jadi Yesus ke Vatikan. Jadi Yesus ke Vatikan. Bang Andi, kata si Ardi, Yesus mendirikan gereja di atas burit Petrus. Apa katamu ini? Betul lah sih kalau ngomong. Sama kayak arsitek kan, arsitek katanya Ya betul kalau ngomong, jangan pakai kata-kata salah. Di atas muridnya atau di atas buritnya, yang mana ini yang betul? Misalnya gereja, misalnya gedung Makanya Serta kalau ngomong jangan sambil ketawa, biar jelas suaranya. Tadi dibilang di atas muridnya. Dengar Apa dulu, ini? dengar dulu. Betul lah Berikan sedikit. paham arti kata mendirikan ya, oke ya. Misalnya seorang arsitek, misalnya si A gitu kan, dikatakan dia Ardi, mendirikan. kamu hari ini sehat apa sakit Ardi? Saya mau nanya kamu dulu. Hari ini kamu sehat? Khalifah kan, dikatakan Ardi, kamu sehat, Ardi? mendirikannya kan, padahal bukan dia, tapi para pekerjanya mendirikannya, tapi tetap dikatakan bahwa dia mendirikan kan. Apakah Yesus pernah ke Vatikan Ardi?
bukan harus dia yang membuat batu. Saya nggak nanya harus. Apakah Petrus pernah ke Vatikan? Apakah Yesus pernah ke Vatikan? Jawab aja pernah loh. Banyak loh yang udah ketemu Yesus, Ardi. Kamu ini cuma jawab aja pun banyak, Ardi. Bahkan pernah ke Indonesia loh ketemu Fatimah Sedekah. Ini Kristen. Kalau dalam ketika ada di dunia ini, dia kan belum ke Vatikan kan, tapi sesudah naik ke surga kan banyak dia pernah menampakkan diri kepada para menurut tradisi Yahudi, bisa tidak Oke. orang yang tidak bersunat itu menyembah kepada Elohim? Bisa enggak? Bisa. Mana dalilnya? Ya itulah dalil yang kau bilang tadi. Yang tidak bersunat dan bersunat. Gimana sih? Orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Di mana coba? Tadi sudah kuperlihatkan. Oleh sebab Yang itu mana? beginilah firman Allah. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat suciku. Setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel tidak boleh masuk ke tempat kudusku. Jadi kalau misalnya orang yang bersunat daging tapi enggak bersunat hati bisa enggak menurut Mulai Anda? lagi ceritanya. Yang jelas orang yang tidak potong nonotnya tidak boleh masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Sekarang melihat itu kalau asing itu. Mana dalilmu? Mana dalilmu bahwa orang yang tidak bersunat? Saya sudah menunjukkan dalil orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke rumah ibadah. Nah, tolong kamu kasih tunjuk data orang yang tidak bersunat masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi itu tertulis di mana? Tertulis di mana? Itu yang tadi kamu kasih itu. Ada itu. Orang yang bersunat hatinya kan boleh masuk. Gimana kalau misalnya orang yang bersunat daging tapi enggak bersunat hati, bisa masuk enggak? Orang yang sunat hati itu ketika diperintahkan sunat kulub dia taat. Kau tahu sunat hati itu apa? Apa sunat hati itu? Apa sunat hati itu? Jawab. Kalau disamakan tak mungkin sunat dibedakan. hati itu apa? Dengarkan. Lanceng. Kalau disamakan, kalau tidak mungkin dibedakan gitu. Lanceng, tanya sama aku ulang. Sunat hati itu apa? Dulu di hukum Taurat. Sunat hati itu apa? Sunat hati itu apa? Kamu tengok. Orang yang bersunat hati itu apa? Sunat hati itu apa? Sunat hati itu menanggalkan diri dari perbuatan-perbuatan berdosa. Nah, sekarang kalau orang tidak bersunat kulub berdosa enggak? Sekarang masalah cuma ada enggak manusia yang bisa menanggalkan dosa di dalam dirinya? Tak ada kan cuma. Lancet tungke. Ada Sepertinya itu, Bang. orang bisa Lancet. menanggalkan Pokoknya dosa di asal dalam ngomong dirinya. dia. Nyambung nggak Ada nyambung? enggak? Di dalam kitabnya kamu Kisah Para Rasul 21 nomor 28. Hai orang-orang Israel, tolong inilah Paulus yang di mana-mana mengajar orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang Paulus membawa orang-orang Yunani yang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci kita dan menajiskan bait suci kita. Boleh tidak orang Yunani yang tidak bersunat masuk ke bait suci? Itu ada kelanjutannya. Cuma Petrus mendapat penglihatan mengenai makanan yang haram, disuruh makan oleh malaikat. Kamu jangan mengharamkan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah. Itu artinya cuma Nggak nyambung dia itu ngomong. adalah kesalahpahaman. Makanya ditegaskan oleh Allah. Nggak nyambung dia ngomong. Mau bicara toilet? Di toilet aja kok ngomong. Lanceng apa, Bang? Anceng itu kerabali. Oh, menyemot ya, nyemot. Nah. Ulangan 23 nomor 1. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya janganlah masuk jemaat Tuhan. Nggak Firman masuk Tuhan loh akal ini. dia. Ini dalilnya di kitabnya orang Yahudi jelas-jelas. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat suciku. Nggak boleh. Tidak seorang pun yang boleh. Jadi jemaat mula-mula yang didirikan oleh Petrus adalah jemaat orang-orang bersunat. Karena orang yang tidak bersunat
tidak boleh masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Petrus itu Yahudi, bukan Kristen. Petrus itu dia orang Yahudi yang taat kepada hukum Taurat, yang taat kepada perintah-perintah Tuhan. Oke ya. Tapi ini Bang Juma, susah kau berat. Yesus ya, kan gimana? memerintah Petrus, Bang Juma. Yesus memerintah Petrus pergi ke Vatikan membangun gereja Katolik, gitu. Hah? Ya baru Iya, ngomong gitu gitu tadi katanya. Jadi atas perintah Yesus dibangunlah gereja Katolik mula-mula di sana di Roma. Gitu. Di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada Petrus dan ke-11 muridnya yang lain, jangan ke bangsa lain. Masakan dia sampai ke Vatikan? Dasar lanceng. Mana ada yang kayak gitu-gitu, otak rusak. Orang menyesat. Oh, jangan menyesatkan orang. Justru di dalam kitabnya orang Yahudi jelas sekali dikatakan di Yesaya 52 nomor 1. Orang yang tidak bersunat itu masuk ke Yerusalem aja nggak boleh. Paham itu? Makanya mereka ketika masuk dianggap apa? Dianggap kafir, dianggap orang najis. Orang-orang yang tidak bersunat, orang Romawi dan Yunani dianggap sebagai orang najis. Belajar lagi. Nah, Tuhan murka kepada semua dosa yang pernah dilakukan oleh Bani Israel. Tapi ada satu dosa yang mereka lakukan yang Tuhan tidak akan pernah bisa maafkan dan melupakan kesalahannya. Apa itu? Memasukkan orang-orang tidak suara bersunat. YouTube katanya pecah, Bang. Suara YouTube pecah katanya Cijen di bawah. Iya. Memasukkan kemudian orang-orang yang tidak bersunat ke tempat sucinya orang Yahudi. Itulah dosa yang Tuhan paling murka kepada Yahudi di antara dosa-dosa yang lain. Kita lihat datanya. Di dalam Yehezkiel 4:4, Tuhan mengatakan begini, katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel. Jadi kaum Israel dianggap oleh Tuhannya Bani Israel adalah kaum pemberontak, yaitu kaum Israel. Beginilah firman Tuhan Allah, cukuplah perbuatanmu, perbuatan kejimu itu, hai Israel. Cukuplah perbuatan kejimu itu, hai Israel. Yang mana perbuatan kejimu adalah membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya, masuk dalam tempat kudusku. Dan dengan kehadirannya, mereka menajiskan waktu kamu mempersembahkan santapan-santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu, kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu keji yang sudah-sudah. Kamu tidak memelihara barang-barangku yang suci, dan kamu mengangkat mereka untuk memelihara kewajiban terhadap aku di dalam tempat kudusku. Sebab itu, nah inilah makanya Tuhan bersumpah, sebab itu beginilah firman Tuhan, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam ke tempat suciku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah Israel. Nah ini Tuhan marah. Cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, wahai Israel, wahai kaum Israel, yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat, masuk dalam tempat suciku. Dengan kehadirannya mereka menajiskan waktu kamu mempersembahkan santapan-santapan, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu, nah dengarkan, dengan berbuat begitu, yaitu memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke tempat suciku, kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatan yang kejimu yang sudah-sudah. Jadi perbuatan keji yang sudah-sudah, yang sudah pernah dilakukan oleh Bani Israel itu belum seberapa. Perbuatan keji yang paling dimurkai oleh Allah, Tuhannya Bani Israel, adalah memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke dalam tempat sucinya Tuhannya Bani Israel. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus mendirikan gereja, Petrus mendirikan gereja, itu adalah penipu, pembohong, penyesat dan antikristus. Jemaat mula-mula yang didirikan oleh Petrus jelas adalah jemaat yang bersunat. Tidak mungkin jemaat yang didirikan adalah jemaat yang tidak bersunat. Sebab bait suci yang didirikan oleh Bani Israel adalah bait suci yang diharamkan orang Kristen masuk ke dalamnya. Sampai hari ini, kuulang, sampai hari ini
orang Islam boleh masuk ke tempat sucinya orang Israel. Tapi kalau orang Kristen begitu mau masuk langsung kena matanya ludah. Langsung diludahi sama orang Yahudi kalau Kristen. Jangankan masuk ke rumah sucinya, lewat aja di depan orang Yahudi, orang Kristen itu diludahi. Jadi jangan mimpi mau nipu-nipu di sini. Oke? Orang Kristen itu adalah najis, bidat, kafir bagi Yahudi, begitu juga bagi Islam. Demikian. Ngomong apa Juma? Oke, terima kasih. Dengarkan, kalau kamu tidak bisa dengarkan turun. Assalamualaikum. Sebentar ya, topiknya ini adalah boleh nggak orang tidak bersunat masuk Muhammad nggak boleh, rumah ibadah? Muhammad nggak disunat. Ini lagi bawa data, bisa nggak? Ya jelas datanya di mana Muhammad disunat kalau memang iya. Datanya tidak disunat ada nggak? Ada nggak? Ya kalau disunat ada nggak? Ya, Musa ada nggak datanya dia disunat? Nah sekarang milah siapa yang diikuti Ibrahim? Iya, saya tanya. Nah, Musa ada nggak datanya sunat? Salomo ada nggak datanya sunat? Yusuf bapaknya Yesus ada nggak datanya disunat? Juma. Daniel, Yesaya, Samuel Kata ada Juma. nggak datanya mereka disunat? Hah? Wudu sama baptis sama. Ah, udah turunin, bisa. Kasihan. Turunin. Kembaliin 47 Turunin juta ini tuh, orang. Turunin 1 2 3 turunin. Juma 47 juta tuh. Turunin. Kasihan orang sakit hati, iri hati. Gitu loh. Jadi kalau tidak ada katanya datanya, Sakit hati ya? Nggak disunat. Sakit hati melihat Bang Suma tiap hari memualafkan Oten. Sakit hati menghibur hati dengan fitnah sana sini hanya fitnah. Bang Suma tak ada yang kalahkan, yang datang hanya kejang-kejang. Kalau Gitu nggak dah. fitnah, banyaknya dia nggak ada data. Soalnya hanya fitnah lah yang bisa dijual gratis. Yang lain kan bermodal. Kalau disuruh fitness kan harus member dulu gitu loh. Sakit hati orang-orang ini Bang Andi sama Iya. Bang Suma atas pencapaian yang Bang Suma dapatkan, memualafkan banyak orang. Alhamdulillah membuat orang-orang tadinya sakit jiwa menjadi sehat, tadinya orang yang tidak waras menjadi waras, yang tadinya menyembah manusia menjadi menyembah Allah. Mereka sakit hati, iri dengki gitu. Ingin menjatuhkan, menghujat, ya menghina, menghujat, menistakan, tetapi gift di mana-mana berterbangan. Gimana ceritanya? Enggak, dia sakit hati kenapa? Waduh, kalau Bang Juma terus ada berkoar-koar nih, Habis berdakwah gereja. di media sosial, Kristen bisa habis loh. Iya, Itu dia mereka waspada di sana. Maka Bang Suma Kenapa? harus disalib. Iya, karena belum pernah ada kita dengarkan dalam hal diskusi kayak begini ada umat Islam murtad. Nggak ada. Tapi sebaliknya loh ya, inilah mereka ini waspada. Waduh, bahaya ini. Habis saudara saya ini mualaf semua nih, gitu loh. Jadi mereka berbagai cara. Soalnya kalau dia jual Bible, janganlah kamu mualaf. Bible itu banyak yang bagus-bagus loh. Contoh nih, apalagi kalau perempuan, ya marilah kita menikmati asmara birahi sampai pagi. Bagus kan Bible itu? Menurut kita sampai pagi gitu menikmati asmara birahi sampai pagi, bagus kan Bible? Jangan mualaf di Kristen aja. Kita bisa begitu gitu loh. Kita bisa mengimani darah Yesus menebus dosa kita, percaya itu dijamin masuk surga. Enak kan di Kristen? Kalau masuk mualaf kamu bisa sholat 5 kali sehari dan seterusnya. Tapi persoalannya nggak ada yang terpengaruh, nggak ada yang memurtad. Justru kebalikan, mualaf semua. Inilah yang membuat ketar-ketir. Cara menyerangnya apa? Ya menyerang pribadi, fitnah, bohong, 378. Bukan pendeta ngaku pendeta. Yang barusan tadi siwak labu, donasi di mana-mana, ngebohongin orang, fitnah kemana-mana gitu loh. Mengaku pendeta Yusak. Ini Pendeta Kristen Musa ini, maksudnya. ya kalau bohong boleh loh, nggak ada yang negur gitu loh. Filipi 1:18 Bang Andi.
Filipi 1:18 ya. Iya, boleh berbohong, Oh. ya mengelabui. Itu perintah di dalam kitabnya mereka. Ini sudah Bang Juma, Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Oh begitu. Propasis dalam bahasa Yunani artinya adalah mengelabui. Iya. Iya. Jadi Yesus diberitakan itu baik dengan mengelabui atau secara palsu maupun dengan jujur. Boleh berbohong ya, memberitakan Yesus ya. Oh hebat juga nih Filipi 1:18 nih. apa keistimewaan kalau menjadi umat Muslim? Keistimewaannya memuliakan Yesus. Yohanes 16 nomor 13-14, ketika ajaran benar itu datang, penghibur roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Dengan menjadi Islam, menjadi orang yang memuliakan Yesus, bukan menjadi pengiman Yesus mati terkutuk di atas tiang salib. Oke, selesai. Maksudnya memuliakan Yesus itu apa, memuji Yesus kah atau gimana sih? Semuanya, semuanya, dari aspek mulai dari dia lahir sampai dia besar, sampai dia mengajar, sampai caranya kembali kepada Tuhannya, sampai datang kedua kalinya, semuanya mulia. Kalau di Kristen mulai dari dia ibunya bertunangan, ingin diceraikan sama tunangan, kemudian lahirnya di kandang binatang, kemudian dia besar lagi menjadi keledai ngambil, terus banyak bohongnya, kemudian dia mati terkutuk dan seterusnya, dikira hantu dan seterusnya, lalu kemudian habis itu apa? disembah dia, dianggap sebagai Tuhan, padahal dia hanya manusia. Penghinaan dan demi penghinaan itu digunakan Kristen menghujat Yesus. Pertanyaan balik, Nabi Rinta dulu, diam dulu. Pertanyaan balik juga, apa keistimewaan menyembah anak Maria? Keistimewaannya apa? Apa keistimewaan menjadi Kristen? Maksudnya memuliakan Yesus tuh. Apa keistimewaan menyembah anak Maria? Lo jawab juga. Ya nanti. Ya sekarang. Memuliakan Yesus itu. Apa keistimewaan menyembah anak Maria? Lo jawab dulu, baru dijawab lagi. Oh ini jawaban belum selesai kok. Udah. Apa keistimewaan menyembah anak Maria? Istimewanya apa? Jadi pagan. Dulu. Maksudnya memuliakan Yesus tuh Dengerin, apa istimewanya menyembah anak Maria? Ini saya belum dapat hidayah kok ditanya balik sih gimana? Ngapain lu dapat hidayah? Nggak usah. Kan Anda sudah mengalami 40 tahun lebih menyembah. Apa keistimewaannya menyembah Yesus? Ya, itu. Ya tunggu dulu, maksudnya memuliakan Yesus itu menuhankan Yesus kah termasuk? Yang menuhankan Yesus itu adalah menghinakan Yesus. Karena Yesus itu bukan Tuhan. Dia disebut baik saja, ya tidak mau. Mengapa kau menyebut aku baik? Hanya ada satu yang baik, yaitu Bapa saja. Dan jika engkau ingin selamat, sembahlah Bapa saja. Kenapa justru yang disembah Yesus? Berarti sebenarnya tidak memuliakan Yesus kalau gitu. Kalau tidak justru kami memuliakannya. Karena dia mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai utusan. Ayo. Barang siapa yang percaya kepada aku, dia akan memperoleh hidup. Ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, kami percaya. Anda percaya enggak? Tidak. Jadi maksudnya memuliakan Yesus itu mengakui Yesus sebagai utusan. Yes. Dan dia bukan penipu, dia bukan korban, dia bukan binatang, dia bukan manusia terkutuk dan seterusnya. Tidak kalau seperti itu mah namanya bukan memuliakan tapi menyatakan. Gimana sih bahasa Indonesia? Memuliakan itu apa namanya? Kalau memuliakan itu seperti apa menurut saudara? Dituhankan. Menonjok mukanya gitu. Menampar gitu, menelanjangi, menombak rusuknya, itu memuliakan. Mati menggantikan tai sapi sebagai penebus dosa, itu memuliakan. Menjadikannya tumbal di atas tiang salib untuk orang-orang Roma,
itu memuliakan. Masih mau kau datang besok? Memanggilnya anak binatang, anak domba, itu memuliakan. Jadi jumlahnya belum paham kata memuliakan sama Iya, menyatakan. makanya saya tanya, memuliakan menurut kamu itu apa? Menggantikannya dengan tai sapi. Mengutuk. Memuliakan tuh artinya memuji. Coba pujianmu kepada Yesus apa? Oh, banyak lagu Kristen memuji Yesus. Enggak, yang saya lihat itu apa? Pujianmu yang mana? Coba. Ada lagu Islam yang memuji Yesus? Kalau Coba kamu puji, coba Yesus gimana cara pujianmu coba? Yesusku luar biasa. Nah, itu salah satu. Mana faktanya luar biasa gimana? Itu kan cuma teori, mana apa luar biasanya? Kamu mati gantikan tai sapi, kamu mati jadi binatang, kamu mati terkutuk, menanggung dosa-dosa semua, pesina, pencuri, pembunuh, pemburit. Kamu luar biasa, haleluya, gitu. Digamparin, ditelanjangin, terkutuk, Tampar, kamu ditonjok, kamu ditikam, kamu dimuliakan. Pujilah engkau wahai Yesusku, karena kamu ditampar dan tidak melawan, bahkan kamu diludahi. Itu puji. Buktinya Ustaz Tan menduduki Alkitab langsung menghadap ilahi itu. Loh, saya sering melakukan sesuatu yang hampir sama dengan itu. Biasa-biasa aja, karena aja belum sampai. Kalau lagu baru nih kita nih. Di YouTube. Ini ada lagu baru. Ini bukan firman Tuhan, coy. Karangan Lukas, karangan Paulus. Nabiri, waktu Yesus ditampar itu dimuliakan atau dihinakan? Dimuliakan, Ya, kata kasih dia. tahu keistimewaan menjadi Saya tanya dulu, Nabiri dengerin. Keistimewaan Saya jawab menjadi yang pengikut tadi. Yesus, otak tidak berfungsi. Itu. Nabiri, waktu Yesus disalib terkutuk itu dimuliakan atau dihinakan? Ya, ini tak jawab dulu yang pertanyaan pertama tadi. Keistimewaan pengikut Yesus. Ya kan? Keistimewaan pengikut Yesus, satu, jaminan masuk surga. Stop. Mana? Tertulis di mana? Orang yang menyembah Yesus masuk surga. Tertulis di mana? Iya. Kata Yesus, aku pergi ke rumah Bapa Itu untuk perkataan Yesus untuk muridnya Bani Israel. Hei, jangan gila kamu. Itu perkataan Yesus untuk Bani Israel, muridnya. Yang saya tanya, ini pengikut orang-orang Belanda ini, yang menyembah Yesus, mana jaminannya? Satu. Itu firman Dua. untuk manusia. Memang Tiga. manusia terbatas, cuma Empat. Belanda, Jerman, Jepang, Lima. Indonesia, Brasil, Portugis. 6, Firman Tujuh. itu untuk seluruh manusia dari 8, Tuhan. 9, 10. Paham? Gak ada. Bullshit. Kedua, pengikut Yesus. Yang pertama gugur, ulang dulu. Yang pertama gugur. Yang menyembah Yesus, mana jaminan keselamatannya? Aku pergi ke rumah Bapa Itu untuk Bani Israel. Yang saya tanya menyediakan penyembahnya. tempat bagimu. Mu di situ Bani Israel. Yang saya minta penyembah, yaitu Yesus Kristen. Penyembahnya. Mu itu adalah Bani Israel. Mereka praktisi Torah. Orang-orang Mu yang itu kemudian untuk melakukan seluruh apa? manusia, Melakukan pengikut sunat. Menyembah hanya kepada Tuhannya Yesus. Menerima Yesus hanya sebagai Mesias. Tidak menuhankan Yesus. Itu mu di situ Bani Israel. Yang saya tanya, ini korban penjajah Belanda kalian. Coba Ketika mana? Bang Juma membaca Jaminan ayat kepada itu, penyembah-penyembahnya di dalam Matius 7, 21, 22, 23 adalah pengusiran dan dianggap sebagai penjahat. Kalian semua pembuat kejahatan, minggir, ketebek, ditendang dengan tendangan putar. Coba, mana jaminan keselamatan bagi yang menyembah Yesus? Silakan. Ketika Juma membaca ayat itu, mu itu tertuju kepada diri Bang Juma sendiri. Begitu memahaminya. Sakit kamu ketika Presiden Jokowi berbicara kepada menteri, lalu kemudian perkataan-perkataan Presiden Jokowi kepada menterinya kamu baca, kamu merasa bahwa Presiden Jokowi berbicara samamu, gitu.
Padahal di situ Jokowi bicara dengan menteri. Begitu kamu baca, kamu merasa untuk kamu. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Kamu itu tidak waras. Bedakan firman kitab suci untuk umat manusia dengan kalimat Jokowi hanya untuk bangsa Indonesia. Pada saat itu, dengar, pada saat itu Yesus bercakap-cakap dengan siapa? Artinya firman itu jangan artinya, jangan artinya. Ketika Yesus mengatakan catatan itu, catatan yang ditulis Yohanes itu, Yesus sedang bercakap-cakap dengan siapa? Nah, keistimewaan kedua, minum racun tidak mati. Saya tanya, ketika Yesus mengatakan itu, dia sedang bercakap-cakap dengan siapa? Itu perkataan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Dia bercakap-cakap dengan siapa? Dia menyampaikan firman, bukan bercakap-cakap. Dia bicara dengan siapa? Ya, dengan orang-orang yang ada di depan. Siapa itu? Siapa itu? Dia menyampaikan firman. Iya, siapa mereka? Siapa mereka itu? Dengar dulu, dia menyampaikan siapa? Firman. Iya, saya tahu. Siapa Bapak. mereka yang ditemani Yesus bercakap-cakap? Siapa? Kalau dia sudah dikatakan menyampaikan orang-orang bersunat atau orang-orang yang tidak bersunat? Yesus sedang bercakap dengan orang yang bersunat atau orang yang tidak bersunat? Gabungan semuanya. Gabungan semuanya. Koalisi gitu. Oposisi. Ya, keistimewaan kedua, minum racun. Loloskan dulu keistimewaan yang pertama. Mana jaminan Yesus? Mana jaminan Yesus kepada penyembahnya, mana? Tadi kan dia bercakap. Tadi dia bercakap dengan muridnya. Sekarang ada nggak dia menjamin kepada penyembahnya? Kan kata Yesus, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat, menyediakan rumah untuk bagimu. Mu di sini siapa? Ini siapa? Nah, ketika Bang Juma membaca ayat itu, maka mu itu termaksud ke Bang Juma sendiri. Oke, berarti kalau kamu baca buku, terus di situ ada kamu dan aku, berarti kamu juga masuk di dalamnya di buku itu. Nah, disinilah kebotolan, ketidakpahaman Bang Juma, tidak paham mana itu firman, mana itu perkataan manusia. Oh, jadi ketika Musa menerima firman, semua yang terlontar di situ katamu itu tertuju kepadamu gitu. Firman itu untuk manusia dari Tuhan. Iya, sekarang saya tanya, ketika Nabi Musa berbicara dengan katamu, itu sedang berbicara dengan semua manusia gitu. Ya, lihat konteksnya dong. Berarti lihat konteks. Nah, sekarang konteksnya pada saat itu Yesus sedang berbicara dengan siapa? Konteksnya Yesus sedang menyampaikan firman. Saya tahu, kucluk, yang saya itu konteksnya Yesus sedang berbincang-bincang dengan jemaatnya atau berbincang-bincang dengan seluruh umat manusia. Pada saat itu kepada orang yang ada di situ. Terus kenapa kamu merasa? Nah, itu kan firman. Firman itu untuk seluruh umat manusia. Di mana Yesus mengatakan bahwa firman yang dia terima itu untuk seluruh umat manusia? Di mana? Nah, Yohanes 3 ayat 16. Oke. Apa bunyinya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maksudnya dunia ini artinya untuk seluruh manusia, ya kan? Ya, bukan, terus? Ya, bukan benda-benda ciptaan. Nah, itu terus? Ya, apa? Lanjutkan. Ya, lanjutkan kalau hafal. Apa sih orang ini? Sehingga ia telah mengaruniakan Yesus. Ya. Menurunkan Yesus. Menurunkan Yesus, mengaruniakan Yesus. Iya, supaya
setiap orang yang percaya, mengimani, menuhankan, menyembah, merubah, menuhankan dasar penyesat antikristus. Menuhankan katanya. Itu ayat penjelasan saya. Dasar penipu. Nanya-nanya lagi. Penipu. Ya tipuanmu bro. Bahaya. Kedua, minum racun tidak mati. Bahaya. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim. Sekali lagi saya katakan, wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiruna 'ala rabbih zahira. Orang-orang kafir itu adalah penolong setan untuk berbuat durhaka, ingkar terhadap Tuhannya. Ini masakan percaya kepada Yesus, menyembah kepada Yesus katanya. Kalau orang menyembah kepada Yesus, berarti yang tepuk tangan adalah setan. Karena manusia diperintahkan menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, bukan kepada Tuhannya Paulus. Aduh, minum racun tidak mati. Halo, Masya Allah. Minum racun tidak mati. Paulus dalam penginjilannya dia digigit ular kobra, dia tidak mati. Nah ini iya kan.